semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana update dari pergerakan Bitcoin menggunakan dari chart BTC USDT. Sebenarnya for your information, kemarin kita sudah sempat membuat forecast analisa dari Bitcoin ini waktu dia berada di puncaknya kurang lebih di angka 52K, 52,5K, 52K. Tetapi belum sempat kita upload videonya, harganya udah keburu turun duluan, dan bahkan turunnya ini terbilang sebagai penurunan yang cukup signifikan dan dianggap sebagai penurunan yang namanya yang biasa kita kenal itu adalah dengan dump. Dan penurunan ini yaitu adalah penurunan yang kurang lebih melakukan penurunan dari angka 52.900 hingga ke angka 42.900. Yang artinya itu adalah kurang lebih 10.000 US dollar dalam hanya waktu sekitar 6 jam. Sebenarnya penurunan ini dalam time frame yang besar itu tergolong sebagai penurunan yang sangat wajar karena kenaikan dari Bitcoin itu sendiri yang terbilang juga cukup rally. Tetapi yang membuat penurunan ini tidak wajar yaitu karena penurunannya ini berlangsung dengan sangat-sangat cepat. Hanya dalam waktu beberapa menit harga itu mengalami drop hingga ke angka 42.000 dan langsung mengalami rebound di area 42.000 tersebut. Sebenarnya forecast kita kemarin sebelum Bitcoin ini mengalami dump yaitu sudah dikatakan bahwa memang Bitcoin ini ada potensi untuk mengalami yang namanya penurunan. Karena pertama, kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, kita tarik dari swing high terakhir di atas ini, kita tarik ke dalam swing low di bawah sini. Itu kemarin ada sebuah forecast tentang Dead Cat Bounce. Bagi kalian yang mungkin belum tahu tentang Dead Cat Bounce, itu juga ada pembahasan videonya di YouTube. Nah, Dead Cat Bounce ini kita kemarin juga berada di area sekitar Fibonacci 0,6, di mana area Fibonacci 0,6 itu adalah area golden ratio dari Fibonacci. Dan kalau misalnya kita telusuri ke samping, itu juga terlihat bahwa di area golden ratio Fibonacci itu terdapat yang namanya area resisten kuat. Dan pada saat Bitcoin ini menyentuh area resisten kuat, dan dia langsung mengalami yang namanya drop. Atau yang dikatakan itu sebagai massive crash. Jadi kemarin ini tergolong sebagai yang namanya Bitcoin crash. Kenapa crash? Karena penurunannya sangat drastis banget. Dan ini membuat juga saya lihat-lihat juga banyak orang yang shock, orang-orang di Telegram, grup-grup Telegram itu juga bakal nggak mengira bahwa Bitcoin ini bisa mengalami penurunan dengan sangat cepat, itu 10.000 dalam hanya beberapa menit saja. Sebenarnya forecast-nya sebelum BTC ini mengalami penurunan, dia itu akan mengalami penurunan, itu paling dekat kemarin itu adalah ke angka kurang lebih di sini. Di sini adalah area support minor di area 49,5. Tetapi karena adanya crash ini, support kedua yang kita gambarkan itu adalah di area kurang lebih di 0,5. Fibonacci golden ratio juga kurang lebih di area ini 0,5. Ini juga adalah support kuat. Kalau kalian lihat ke samping, itu juga menjadi support kuat dari harga-harga sebelumnya. Dan ternyata kemarin harganya juga langsung ditembus dalam sekejap support-support tersebut. Tetapi pada saat menyentuh ke area kurang lebih Fibonacci 0,3, di mana Fibonacci 0,3 ini juga ada area support lagi. Kalau misalnya kita tarik ke samping nih, tuh kita bakal melihat ada berbagai macam perpantulan di area support ini, yaitu kisaran area 41,5 sampai 43K. Dan ternyata dia langsung rebound di area ini, dan dia berusaha buat naik lagi di atas support Fibonacci 0,5. Kurang lebih di kisaran 46,7 sampai 47,2 ke atas. Tetapi hari ini dia mengalami yang namanya penurunan lagi, sehingga untuk saat ini Bitcoin dalam time frame kecilnya itu terlihat bahwa ingin menembus yang namanya support become resistant ini, yaitu sekarang menjadi resisten 47,3 yang dari tadi itu nggak bisa ketembus dan bawaannya itu menjadi seperti sideways. Kalau kalian lihat di sini, dia selalu muter-muter atau bermainnya di area resisten dan juga terdekatnya di area support ini. Nggak bisa menembus yang namanya area resistennya untuk saat ini. Dan ini juga bisa menjadi sebuah pertanda
Mungkin bagi kita yang masih pegang altcoin di atas, mungkin kita pasti banyak yang nyangkut. Tapi selama kalian sesuai dengan trading plan kalian, money management kalian, seharusnya kalian jangan panik dulu. Dan juga ketika Bitcoin ini menyentuh atau melakukan koreksi lagi, karena potensinya Bitcoin ini melakukan koreksi itu masih besar, masih bisa Bitcoin ini mengalami koreksi lebih dalam lagi atau menguji kembali ke area 43K-nya, itu bisa sangat memungkinkan. Selama Bitcoin nggak bisa naik di atas 47,3, itu mungkin ya. Mungkin bagi kita, kemungkinan besarnya juga Bitcoin ini akan masih bisa mengalami yang namanya koreksi. Ketika Bitcoin bisa berada di atas 47,3, itu bisa lebih menenangkan hati kita karena kemungkinan besar itu akan menjadi sebuah titik pantulan atau menjadi sebuah rebound dari Bitcoin ini. Paling enggak, dia bisa sideways dan bisa melanjutkan kenaikan pelan-pelan. Tetapi untuk saat ini, bagi yang main futures, itu juga sangat risk buat kalian semua, resikonya sangat tinggi. Dari tadi, itu dia selalu yang namanya liquid long, liquid short, liquid long, liquid short. Pada banyak yang kepentok long sama short. Ngelong salah, nge-short salah. Nah, itu jadi untuk saat ini lebih baik kalian kalau mau bisa wait and see dulu. Atau kalau kalian mau juga kalian bisa mulai jaring koin-koin kalian yang bisa memungkinkan kalau misalnya kalian dapat itu berarti bagus juga, kalian dapat harga bawah. Lalu kalau kita analisa lagi menggunakan moving average, harapannya kemarin itu di support 49,5 itu adalah koreksi yang paling dekat dari Bitcoin. Kenapa? Karena di situ juga ditahan oleh moving average 20 dalam time frame one day-nya. Tetapi nggak disangka dia langsung turun drastis banget. Bahkan dia langsung menyentuh ke area moving average 500. Dia langsung menyentuh ke moving average 50. Dan untungnya moving average 50 ini juga dibarengin dengan yang namanya support kuat. Sehingga ini menjadi area titik pantulan. Dan untuk saat ini kemungkinan BTC ini bakal terus berusaha buat naik lagi. Untuk menembus ke area resisten 47,3 ke atas. Jadi kita mungkin bakal tunggu dulu sampai besok gimana BTC ini bergerak, apakah dia bisa menembus ke 47,3 ke atas atau malah melakukan rejection dan melakukan koreksi lagi. Tetapi sejauh ini BTC mempunyai tail bawah yang panjang yang menandakan bahwa banyaknya dorongan pembeli. Mungkin retail menurunkan harga, tapi pembeli ini masih terus melakukan yang namanya push dari harga support terendahnya agar Bitcoin ini bisa melakukan rebound. Lalu kalian mungkin ingin tahu kenapa kok harga Bitcoin ini tiba-tiba bisa crash langsung turun $10.000. Itu ada dua berita yang sebenarnya sedang ramai untuk saat ini, yaitu adalah mengenai berita El Salvador. Kenapa El Salvador? Jadi di sini kalau misalnya kalian search di Google mengenai Bitcoin news crash, kenapa kok Bitcoin kemarin crash? Itu rata-rata keluarnya, kalau misalnya kita search manual, itu keluarnya rata-rata mengenai El Salvador. Jadi seolah-olah El Salvador inilah yang membuat Bitcoin ini crash. Tetapi setelah kita telusuri lebih dalam, ternyata memang benar salah satu faktornya adalah mengenai El Salvador ini yang membuat harga Bitcoin itu langsung mengalami crash. Jadi sejak El Salvador ini melakukan yang namanya pengumuman bahwa ia menjadikan Bitcoin, kripto itu sebagai legal tender dan dia juga membeli kemarin sebelum crash itu El Salvador menambah muatan 200 Bitcoin atau sekitar 150 sampai 200 Bitcoin, sorry saya lupa, di harga kurang lebih di angka 50.000 ke atas. Sehingga pada saat itu di titik itu El Salvador mempunyai 400 Bitcoin. Nah, hal itu membuat kripto ini menjadi crash, Bitcoin ini menjadi crash karena rumornya itu adalah mengenai retail dan juga para institusi itu yang memang mau menurunkan harga dari Bitcoin ini karena regulasi dari El Salvador. Jadi institusi ini nggak mau bahwa mulai banyak orang yang mengakui Bitcoin ini sebagai legal tender atau sebagai pembayaran yang sah. Mereka masih tetap mau untuk meningkatkan atau menaikkan dolar daripada Bitcoin. Mereka masih mau tetap untuk memperjuangkan mata uangnya daripada Bitcoin. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di bulan September ini,
pada saat Bitcoin ini mengalami kenaikan kemarin hingga menyentuh ke angka 52.000, itu kalau kalian lihat berdasarkan di saham, kemudian di emas, lalu mata uang dolar, mata uang rupiah, itu semuanya mengalami yang namanya penguatan. Semuanya mengalami kenaikan harga, saham, emas mulai merangkak naik. Tetapi mengapa hal ini membuat kripto ini menjadi sendirian yang mengalami crash? Salah satunya adalah permainan dari industri. Dan juga para whales itu sebenarnya juga rumornya ya, itu banyak yang nyangkut juga. Karena mereka tidak menyangka bahwa yang melakukan dump ini adalah bukan dari whales, tetapi dari para institusi-institusi yang melakukan dump tersebut. Karena mereka nggak mau bahwa Bitcoin, cryptocurrency, apalagi El Salvador yang barusan membuat accept kripto ini sebagai legal tender ini semakin jaya atau semakin maju. Sehingga mereka langsung melakukan yang namanya massive dump, massive crash. Dan hal ini membuat para citizen daripada El Salvador atau pemegang cryptocurrency terutama di negara El Salvador itu mereka melakukan yang namanya protes kepada El Salvador. Kenapa? Karena penurunan Bitcoin ini membuat mereka menjadi resikonya tinggi dan mereka mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa kok misalnya negara kita udah yang namanya legal tender Bitcoin tapi malah membuat Bitcoin ini menjadi turun? Maka dari itu para penduduknya pun langsung mengalami protes kepada El Salvador. Sejak penurunannya kemarin, kurang lebih Bitcoin ini berada di kisaran area di sini ya, di area 50K-an, 48, 49. Itu kemarin El Salvador ini malah menambah muatan lagi, 150 koin dari Bitcoin ini. Dan ternyata hal itu langsung membuat hari ini, tadi pagi itu juga mengalami drop lagi, kurang lebih menyentuh ke angka 4,3. Nah, jadi untuk saat ini mungkin banyak yang menganggap bahwa El Salvador ini mengalami sangkut juga di Bitcoin. Ya memang, pertama dia juga punya pegang Bitcoin, barusan beli di angka 50.000 plus. Dan dia turun baru sampai kurang lebih kemarin kalau nggak salah ke 48, 49-an tuh dia udah beli lagi. Nah, jadi ini adalah salah satu berita yang membuat harga Bitcoin salah satunya mengalami yang namanya massive crash. Jadi sekian dulu video kita kali ini sehingga penjelasan kita, analisa kita daripada Bitcoin bisa membuka pandangan kalian semua untuk kedepannya bagaimana pergerakan daripada Bitcoin ini. Jangan lupa tetap stay safe dan juga jaga MM kalian.